Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Bunda Arin, pengelola PAUD Alam El Hakim, Kecamatan Badungan. Saya lahir di Kabupaten Semarang 3 Agustus 1984 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka jurusan S1 PG PAUD. Harapannya tahun depan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya mengajar sejak tahun 2012 di salah satu lembaga PAUD di Kecamatan Ambarawa. Kemudian pada tahun 2013 saya mengelola mendirikan PAUD Alam El Hakim di Kecamatan Badungan dan saya selaku pengelolanya hingga sampai saat ini. Terima kasih. Demikian perkenalan singkat dari saya dan selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya nyata saya. Terima kasih. Dul Baki Emas, bermain aktif, kreatif, inovatif, eksis, menyenangkan, agility, dan solid. Sebuah strategi untuk mewujudkan homely class melalui pengelolaan taman penitipan anak dalam rangka membangun karakter peserta didik. Latar belakang masalah. Pada zaman ini tidak hanya ayah saja yang bekerja, akan tetapi seorang ibu juga mempunyai peranan yang penting dalam membantu perekonomian rumah tangga. Hal ini tentunya membuat dilema orang tua. Mau bekerja atau mengasuh anak? Ketika mengasuh anak, maka ekonomi kurang. Dan ketika bekerja, maka bagaimana dengan anak-anaknya? Mau dititipkan ke neneknya, tentu pola asuhnya berbeda. Karena nenek biasanya yang penting diam, yang penting anteng, sehingga semua permintaan cucunya akan dituruti dan ini akan berdampak dengan pendidikan karakternya yang kurang baik. Ketika mengundang seorang pengasuh atau baby sister, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu, tentang keberadaan orang baru untuk mengasuh anak-anak kita. Dan kemudian munculnya pemberitaan di televisi tentang modus-modus kejahatan, tentunya ini akan membuat was-was bagi para orang tua. Sedangkan secara finansial, untuk membayar seorang pengasuh, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Pemerintah sendiri sudah membuka layanan program holistik integratif di semua lembaga PAUD, sehingga semua lembaga PAUD dalam hal ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan saja, akan tetapi meliputi pengasuhan, pemberian gizi, dan kesehatan, serta lain-lainnya. Nah, dalam membantu mewujudkan misi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, pengasuhan, serta sosialisasi anak selama ditinggal bekerja oleh orang tuanya, maka dibutuhkan sebuah strategi yang efektif. Untuk itu, strategi Baki Emas ini sangat efektif. Baki Emas adalah sebuah akronim dari bermain, aktif, kreatif, inovatif, eksis, menyenangkan, agility, dan solid. Dalam KBBI, Baki diartikan sebagai wadah atau nampan untuk menghantarkan sesuatu. Sedangkan emas adalah barang berharga sebagai alat investasi. Sehingga pemilihan kata Baki Emas harapannya lembaga PAUD menjadi wadah untuk menghantarkan anak-anak di usia golden age, yaitu usia 0 sampai 6 tahun untuk menjadi generasi-generasi emas investasi bangsa ini. Adapun keinovasian dari strategi Baki Emas yaitu satu, fleksibel, karena strategi ini bisa dilaksanakan di mana saja, baik lembaga yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan. Yang kedua, suasananya homely. Kenapa homely? Karena suasana yang nyaman, suasana yang tenang itu banyak sekali peminatnya. Kemudian, memanfaatkan kearifan lokal. Di Kecamatan Badungan sendiri yang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak sekali didatangi oleh turis-turis baik itu lokal maupun mancanegara, mereka berdatangan untuk mencari tempat-tempat yang nyaman. Nah, kenapa potensi homely atau kenyamanan ini tidak diterapkan di lembaga PAUD sehingga anak-anak nanti juga akan mencari wahana untuk bermain dan bersosialisasi di tempat yang tepat, yaitu di PAUD.
dan tentunya lebih efisien karena dengan strategi bagi emas ini tidak membutuhkan banyak biaya untuk membangun lingkungan sekolah, untuk membangun sekolah-sekolah yang megah, untuk mendirikan kelas-kelas yang tinggi. Kemudian, bagaimanakah prosedur kegiatan strategi bagi emas? Di sini tahap-tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kita masuk di tahap perencanaan, yaitu ada identifikasi. Identifikasi dilaksanakan dengan wawancara dan juga menggali informasi dari wali murid dan juga dari warga masyarakat sekitar. Kita mencari informasi seberapa banyak orang tua yang minat untuk menitipkan putra-putrinya di lembaga PAUD yang tentunya mereka membutuhkan perasaan nyaman dan juga ketenangan sehingga anak-anaknya nyaman dan orang tuanya juga tenang saat meninggalkan mereka di lingkungan sekolah. Dan kemudian identifikasi tentang kebutuhan kelas, maka pihak pengelola bekerja sama dengan warga masyarakat sekitar, baik itu mulai dari pamong desa, pengurus masjid, dan juga takmir musola, takmir masjid, dan pengurus musola, ini untuk membuat suatu kerjasama sehingga nanti kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja. Setelah adanya identifikasi, maka dilakukan analisis. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya sasaran ada 2. Yang pertama yaitu orang tua yang bekerja, baik ayah ataupun ibunya, sehingga membutuhkan taman penitipan anak yang homely. Dan yang kedua, lembaga yang belum mempunyai layanan taman penitipan anak dan ingin membuka layanan ini sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Adapun tahap yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan, bagi bermain, aktif, kreatif. Nah, bagi bermain, aktif, kreatif, dan inovatif ini adalah satu paket pembelajaran. Tidak hanya siswanya saja, akan tetapi baik pengelola maupun pendidik juga harus menerapkan itu. Di setiap kegiatan pembelajaran atau saat persiapan menyiapkan kegiatan-kegiatan itu, maka dibutuhkan kegiatan yang kreatif dan inovatif sehingga akan menghasilkan anak-anak yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua yaitu emas. Apa itu emas? Eksistensi lembaga perlu dijaga. Saat ini di era 4.0 ini, ratusan banner yang terpampang di jalan atau brosur yang tersebar dinilai masih kurang efektif. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat akun-akun di media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram atau channel YouTube. Jadi, baik pengelola maupun pendidik bisa memposting atau mengupload semua kegiatan-kegiatan dan juga dokumentasi-dokumentasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga. Yang kedua, menyenangkan. Learning is most effective when it's fun. Belajar akan lebih efektif ketika dilaksanakan dengan sangat menyenangkan. Maka ini tugasnya pendidik untuk menyiapkan program kegiatan yang menyenangkan sehingga anak merasa nyaman, kemudian merasa senang dan semua tahapan perkembangan sehingga nanti dapat membentuk karakter peserta didik akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu agility. Agility perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Sikap agile yang bagus akan membawa lembaga itu menjadi sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Contohnya pada zaman sekarang ini ketika kita menghadapi kasus pandemik ini, maka lembaga juga harus mempunyai kesiapan dalam menyikapi informasi apapun yang diterima dari dinas. Seperti halnya menyiapkan beberapa proses kegiatan BDR, kemudian menyiapkan masker, face shield, dan lain sebagainya. Dalam foto itu terdapat bahwa wisuda kelulusan untuk siswa kami yang kemarin yang memang harus ditiadakan pun
tetap kita adakan, hanya saja kita mengunjunginya dengan membawakan topi wisuda, balon, dan ucapan selamat, sehingga itu akan membuat senang orang tua siswa kita. Dan Bapak Ibu, strategi ini akan berjalan dengan baik dengan adanya 1S, yaitu solid. Kekompakan harus selalu dijaga dan dipupuk oleh semua tim dari lembaga, mulai dari penyelenggara, pengelola, pendidik, dan juga dinas-dinas yang terkait atau instansi yang terkait. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan sebelum pasca penerapan strategi bagi emas maupun saat pelaksanaan dan setelahnya. Nah, ini adalah monitoring dari Korwilcam Kecamatan Badungan yang dilaksanakan oleh Ketua Korwil dan juga Ibu Penilik. Kemudian evaluasi dilaksanakan oleh tim lembaga dari penyelenggara, pengelola, dan kemudian para pendidiknya. Nah, hasilnya setelah strategi bagi emas ini diterapkan, maka kita bisa melihat melalui diagram yang ada di samping tahun 2014 sampai 2017 sebelum strategi ini diterapkan, kepercayaan masyarakat masih sedikit, kemudian siswanya juga masih sedikit, dan setelah dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai 2019 dan sampai saat ini alhamdulillah peningkatannya sangat bagus. Kemudian yang di sebelahnya adalah bagan penyebaran siswa yang awalnya hanya dari Kecamatan Badungan saja. Setelah diterapkan strategi bagi emas, maka melebar sampai ke Kecamatan Sumawono dan juga Kecamatan Ambarawa. Nah, dampak strategi bagi emas bagi pendidik, maka pendidik menjadi antusias dalam meningkatkan kompetensinya karena pendidik diharapkan dapat menciptakan strategi pembelajaran yang aktif, yang kreatif dan inovatif sehingga mereka pun antusias untuk mencari ilmunya. Kemudian dampaknya untuk anak-anak menjadi lebih merasa nyaman, tenang, dan lebih mandiri sehingga pendidikan karakter juga mudah diterapkan. Nah, ini adalah testimoni dari salah satu siswa kami yang bernama Aska, kelompok A, dan juga ada dari pamong desa, yaitu Kepala Desa Jetis di Kecamatan Badungan yang juga selaku wali siswa di PAUD Alam El Hakim. Kemudian kendala dan faktor pendukung apa saja? Kendalanya yaitu 1. Pengelolaan kelas. Biasanya lembaga-lembaga masih memiliki pengelolaan kelas yang sama, yaitu tempat belajar siswa harus berupa 4 sisi dinding dengan pintu dan jendela. Kemudian yang kedua, pola pikir orang tua yang merasa bahwasanya ketika anak ke sekolah itu ya tujuannya untuk belajar. Kalau belajar ya duduk anteng. Kemudian yang ketiga, LK. LK ini membuat pendidik menjadi kurang kesempatan untuk mengekspresikan kreativitasnya. Faktor pendukung yaitu pemerintah sebagai monitoring dan juga pembuat kebijakan, kemudian stakeholder sebagai pelaksana teknis program maupun pelaksana di lapangan, dan orang tua sebagai mitra. Kemudian tindak lanjut dan diseminasi. Penerapan strategi bagi emas ini tidak hanya cukup sampai di sini, akan tetapi terus ditindaklanjuti. Nah, kemudian diseminasinya tentu saja sudah kita sampaikan, kita sosialisasi dan kita sharing ke orang tua melalui kegiatan parenting class. Kemudian ada diseminasi yang selanjutnya yaitu kita sampaikan di isian saat mengisi materi di kegiatan gugus dan juga isian program Litbang, karena kebetulan saya sendiri sebagai seksi Litbang yang ada di Kecamatan Badungan, dan juga ketika para pengelola dan juga pendidik PAUD Kecamatan Badungan mengadakan observasi di tempat kami. Diseminasi selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube kami El Hakim Islamic Full Day and Green School, itu di sana juga sudah ada. Dan Bapak Ibu, demikianlah karya nyata kami yang berjudul Bagi Emas. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Homely Class dengan strategi bagi emas. Anak nyaman, orang tua tenang, guru senang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.